Dewi menatap Bima dengan takjub. Pertemuan macam apa ini? Lebih dari setahun tidak bertemu dan harus berpapasan dalam keadaan seperti ini, benar-benar seperti skenario yang dibuat-buat. Bima sendiri belum menyadari kehadiran mantan istrinya. Ia sedang berada di tengah teman-temannya, berpenampilan necis, sedikit angkuh, dengan ekspresi kepuasan diri yang jelas terpancar di wajahnya. Dulu, Dewi tidak pernah menyadari betapa konyol dan tidak menyenangkannya penampilan Bima. Ia mengira Bima adalah pria yang sangat cerdas dan percaya diri. Rasa hormat pada diri sendiri adalah kualitas yang baik, tentu saja. Namun, sepertinya pria ini hanya menaruh hormat pada dirinya sendiri. Andi, yang menangkap arah pandangan Dewi, menatapnya dengan bertanya. Sepertinya itu, ya, itu dia, angguk Dewi dengan senyum tipis. Mau kita pergi dari sini? Kenapa? Dewi benar-benar heran. Aku suka di sini. Semuanya baik-baik saja. Baiklah, terserah kamu. Andi menepuk bahu Dewi dengan lembut untuk memberinya semangat. Sentuhannya selalu menenangkan dan membuat Dewi rileks. Kali ini pun begitu. Betapa beruntungnya mereka bertemu. Jika tidak, Dewi mungkin akan terus hidup dalam keyakinan bahwa semua pria sama seperti mantan suaminya. Pada saat itu, Bima sedang dengan gaya sok pintarnya menceritakan sesuatu kepada orang-orang di sekitarnya. Ia sangat mirip kalkun yang sombong. Dewi mengenali beberapa orang di meja itu. Ada dua sahabat Bima bersama istri mereka. Dewi tidak pernah terlalu menyukai pergaulan mereka. Ia bahkan tidak tahu harus bicara apa dengan mereka, tidak ada minat yang sama, tidak ada titik temu. Para istri teman Bima biasanya membahas resep masakan, urusan mudik, toko-toko online, atau model ponsel terbaru. Dewi tidak bisa, dan tidak mau, mengikuti topik-topik itu. Para istri teman Bima terasa tidak tulus, tidak ramah, tidak otentik, dan berpikiran sempit. Karena itu, Dewi selalu merasa menjadi orang luar di perkumpulan itu dan berharap malam yang membosankan dan melelahkan bersama teman-teman suaminya akan segera berakhir. Di rumah, ia biasanya harus mendengarkan tuduhan dari suaminya tentang sifatnya yang tidak pandai bergaul. Kamu diam saja seperti orang bodoh, tidak bisa bicara sepatah kata pun. Aku malu punya istri udik sepertimu. Dewi bahkan merasa bersalah dan meminta maaf. Saat itu, ia berpikir Bima benar. Ia adalah istri yang buruk, dan mungkin bodoh karena tidak bisa mengobrol dengan orang lain. Dewi memang tidak punya pengalaman berinteraksi dengan pria sebelumnya. Mungkin karena itulah ia tidak langsung menyadari sifat asli suaminya. Bima memenangkannya dengan serangan pesona dan kepercayaan diri, menciptakan citra pria sukses dan cerdas yang akan membuat istrinya merasa aman terlindungi. Dewi yang saat itu masih sangat muda pun jatuh hati. Seiring waktu, ia merasa sayang dan takut untuk menghancurkan hubungan itu. Dewi tumbuh tanpa seorang ayah. Ia dan ibunya tinggal di sebuah rumah petak kecil di pinggiran kota. Daerah itu memang tidak terlalu bergengsi atau makmur, tetapi tepat di luar jendela terbentang sebuah tanah kosong yang luas, ditumbuhi ilalang tinggi dan dilintasi jalan setapak. Di belakang tanah kosong itu, ada jalan lingkar tempat truk-truk besar melaju kencang. Terkadang, Dewi hanya duduk di ambang jendela yang lebar dan mengamati mobil-mobil, pejalan kaki yang jarang melintas terburu-buru, dan anak-anak yang menerbangkan layang-layang. Dan betapa indahnya pemandangan matahari terbenam dan terbit yang bisa dilihat gadis kecil itu dari satu-satunya jendela kamar mereka, sangat menakjubkan. Dewi kemudian mencoba menggambarnya, tetapi tidak pernah berhasil. Rupanya, takdir tidak memberinya bakat seni. Masa kecil Dewi jauh dari kata sejahtera secara finansial. Ibunya bekerja sebagai guru honorer di sekolah dasar setempat. Ia mendedikasikan seluruh dirinya untuk pekerjaan, tetapi gaji guru saat itu sangat kecil, dan sering kali terlambat dibayarkan. Ibunya sering harus meminjam uang dari tetangga sampai gajian tiba. Pernah suatu kali, selama beberapa hari berturut-turut, keluarga kecil itu hanya makan nasi dengan mie instan atau kerupuk. Namun, di sini pun ibunya selalu menemukan cara yang menarik. Kadang ia membuat semacam martabak mie dari sisa mie dan beberapa butir telur, atau membuat bakwan lezat dari sisa tepung dan sayuran. Dewi tahu bahwa uang mereka sedikit, jadi ia tidak pernah menuntut hadiah mahal. Namun,
Terkadang ibunya mengajaknya ke pasar di ujung kota, dan mereka memilih baju baru. Itu adalah barang-barang murah tapi sangat manis. Ibu Dewi memiliki selera yang sangat bagus. Ia selalu membelikan sesuatu yang sangat cocok untuk putrinya. Selain itu, Dewi punya banyak teman di lingkungannya. Dengan penuh semangat, ia menantikan liburan, terutama liburan sekolah. Ada permainan dari pagi hingga malam di tanah kosong, saling berkunjung ke rumah teman, dan petualangan yang tak ada habisnya. Terkadang, Dewi dan anak-anak lain dari lingkungannya pergi ke bioskop atau taman hiburan lokal, meskipun tidak sesering yang mereka inginkan. Semua anak berasal dari keluarga yang kurang lebih sama seperti Dewi. Uang saat itu tidak berlimpah bagi siapapun. Namun, itu tidak menghalangi mereka untuk menikmati masa kecil. Ibunya bahkan berhasil, dengan gajinya yang pas-pasan, merayakan ulang tahun putrinya. Ia menyiapkan meja, membuat kue bolu sendiri, memasak opor ayam dengan lontong yang luar biasa lezat, dan memotong buah-buahan. Sungguh luar biasa, Dewi sering mengenang masa kecilnya dengan kehangatan dan nostalgia, waktu yang cerah, bahagia, dan tanpa beban. Dewi tidak ingat pernah merasa sedih karena tidak memiliki ayah dalam hidupnya. Pertama, ia tidak sendirian. Sahabatnya, Santi, juga dibesarkan oleh ibunya seorang diri, dan tetangga sebelah, Petruk, juga tumbuh demikian. Banyak anak lain bernasib sama. Kedua, ibunya bercerita bahwa ayahnya seorang pemabuk, itulah sebabnya mereka bercerai ketika Dewi belum genap berusia 3 tahun. Gadis kecil itu tahu seperti apa orang mabuk itu, karena contoh tetangga di lantai atas selalu ada di depan mata. Pak Ujang sering mabuk dan membuat keributan yang memalukan di keluarganya, teriakan, makian, suara perabotan jatuh, dan tangisan anak-anak kecil yang harus hidup dalam semua itu. Tidak, terima kasih. Dewi tidak butuh kebahagiaan seperti itu. Setelah bercerai, ayahnya awalnya masih sesekali muncul, mengajak putrinya jalan-jalan, bahkan memberikan sedikit tunjangan anak. Tetapi kemudian ia memiliki keluarga baru, dan setelah melupakan anak sulungnya, ia pindah permanen ke sebuah desa terpencil. Sejak saat itu, tidak ada kabar darinya sama sekali. Tunjangan anak tentu saja berhenti, anak-anak barunya juga butuh uang. Ibunya tidak pernah menyesalinya, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Biarlah kita hidup sederhana, yang penting tenang, katanya. Percayalah, itu sangat berharga. Dan putrinya percaya sepenuhnya pada ibunya. Terlebih lagi, Dewi tidak merasa hidup dalam kemiskinan yang parah. Ia puas dengan apa yang dimilikinya. Ya, Dewi tidak punya ayah, tetapi ia mendapatkan ibu yang paling luar biasa baik hati, sensitif, dan pengertian. Ibunya tidak pernah memarahi putrinya karena kesalahan. Sebaliknya, sang ibu akan mendudukkan gadis kecil itu di hadapannya dan berbicara panjang lebar dengannya. Percakapan itu selalu membuat hati Dewi terasa lebih ringan dan pikirannya menjadi jernih. Gadis kecil itu banyak memahami selama percakapan tersebut, dan di kemudian hari berusaha untuk berperilaku dengan benar. Dewi menghargai perlakuan ibunya. Ia melihat dengan jelas bagaimana orang dewasa lain di lingkungannya mendidik anak-anak mereka. Ibu Santi kadang-kadang berteriak begitu keras hingga kaca jendela bergetar, dan Petruk bahkan terkadang dipukul, dan ia, karena takut akan hukuman, seringkali tidak mau pulang. Tidak, Dewi dan ibunya memiliki hubungan yang sangat berbeda. Ibunya mendukung putrinya dalam segala hal dan tidak pernah menyalahkannya, misalnya, untuk nilai-nilainya. Dewi belajar dengan biasa-biasa saja di sekolah. Ia adalah siswi yang cukup baik berkat ketekunan dan rasa tanggung jawab bawaannya. Ia bahkan tidak bermimpi mendapatkan nilai sempurna, mata pelajaran sekolah tidak mudah baginya. Tetapi ibunya tidak terlalu ambisius untuk menekan putrinya dan menuntutnya mendapat peringkat pertama seperti orang tua dan guru lainnya. Tidak, Dewi tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang nyaman secara psikologis. Namun, di kelas 5, terungkap bahwa Dewi, gadis pendiam yang biasa-biasa saja itu, juga memiliki bakatnya sendiri. Ia ternyata memiliki kecenderungan pada bahasa asing. Di kelas 5, pelajaran bahasa Inggris dimulai, dan segera menjadi jelas bahwa Dewi dengan mudah menyerap materi, kata-kata mudah dihafal, dan ia membangun struktur kalimat yang rumit tanpa kesalahan.
Gadis itu seolah-olah secara intuitif merasakan bahasa dan dengan mudah memahami dasarnya. Ia bahkan, karena iseng, mulai belajar bahasa Prancis dari buku otodidak dan semuanya berhasil. Ibunya bangga dengan keberhasilan putrinya dan mendukungnya. Uang memang tidak cukup, tetapi sang ibu tetap menemukan dana untuk kursus bahasa asing di pusat pengembangan remaja. Dewi benar-benar jatuh cinta pada tempat itu. Ia menyukai segalanya di lembaga pendidikan yang luar biasa itu, suasananya, keramahan para pengajar, dan siswa-siswa lain yang sama bersemangatnya seperti dirinya. Dewi membuat kemajuan pesat. Di kelas 9, ia sudah tahu pasti kemana akan melanjutkan setelah sekolah, Fakultas Ilmu Budaya di Universitas Negeri setempat. Gadis itu tidak melihat jalan lain untuk dirinya. Ibunya mendukungnya dalam hal ini juga. Kasihanilah ibumu, keluh Bude Lucy, tetangga sebelah dan Ibu Santi. Seumur hidup dia membesarkanmu. Masuk saja ke SMK, belajar jadi penjahit atau koki, kamu akan punya keahlian. Dalam 3 tahun sudah bisa mulai menghasilkan uang, jadi beban ibumu lebih ringan. Ini masih 2 tahun lagi di SMA, lalu 5 tahun di universitas. 7 tahun lagi jadi benalu ibumu, gila sekali. Lucy, apa yang kamu bicarakan? Seru Ibu Dewi, yang kebetulan mendengar percakapan itu. Ini masa depannya. Dia penerjemah berbakat. 7 tahun itu bukan apa-apa, akan berlalu tanpa terasa. Ya, terserah kalianlah. Santi, putri Bude Lucy dan sahabat Dewi, masuk ke sekolah kejuruan jurusan Tata Boga. Dan memang, 3 tahun kemudian, ia sudah menghasilkan uang yang lumayan di sebuah pabrik roti. Dewi saat itu baru menjadi mahasiswi tingkat pertama. Santi mulai berpakaian bagus, pergi ke klub dengan teman-teman barunya, dan berdandan mencolok. Awalnya, ia mengajak Dewi, tetapi apa daya Dewi dibandingkan dengan temannya yang sudah dewasa dan mandiri itu. Pertama, tidak ada uang untuk semua hiburan itu. Kedua, kuliah di universitas menyita banyak waktu. Dan begitulah, jalan mereka sebagai teman masa kecil pun berpisah. Tetapi Dewi tidak berkecil hati. Ia memiliki kehidupannya sendiri yang cerah dan penuh warna di universitas. Ia menyukai segalanya. Gadis itu sangat bahagia ketika mengetahui bahwa ia diterima di jalur beasiswa. Dan betapa bahagianya ibunya, ibu selalu percaya padamu, kata sang ibu pada malam yang tak terlupakan ketika hasil ujian masuk diumumkan. Sang ibu bahkan menyiapkan makan malam istimewa untuk mereka berdua. Ibu tidak pernah ragu kamu akan berhasil, meskipun tentu saja ibu khawatir. Tapi sekarang ibu lihat, kekhawatiran itu sia-sia. Ayo, nak, belajarlah, berusahalah. Sekarang masa depanmu ada di tanganmu, kamu pasti bisa. Kamu anak ibu yang pintar, dan Dewi berusaha. Ia belajar dengan senang hati. Di sekolah, Dewi tidak pernah menjadi siswa berprestasi, tetapi di sini, tiba-tiba ia menjadi mahasiswa terbaik di angkatannya dan bahkan mendapatkan beasiswa prestasi, yang sangat membantu. Meskipun jumlahnya tidak seberapa, setidaknya cukup untuk ongkos transportasi ke kampus selama sebulan. Mata kuliah linguistik Dewi diajarkan oleh seorang profesor dan dekan fakultas, Pak Budi Hartono. Beliau adalah pria yang sudah sangat sepuh, kurus, dengan rambut beruban yang elegan, selalu berpakaian rapi, tidak ada jeans dan kaos seperti dosen-dosen muda, hanya kemeja putih bersih, celana bahan dengan lipatan rapi, rompi, dan jas. Dan dalam hal itu terdapat pesonanya yang istimewa. Pak Budi sangat bersemangat dengan mata kuliahnya, itu terlihat jelas dan menarik. Di kuliahnya, para mahasiswa duduk hening, memperhatikan sang profesor dengan mata berbinar, menyimak setiap katanya. Sesi kuliah Pak Budi berlalu begitu cepat. Akibatnya, tingkat kelulusan di mata kuliahnya sangat tinggi. Bahkan tidak perlu belajar khusus untuk ujiannya. Materi secara ajaib tersimpan dengan sendirinya di benak para mahasiswa, sungguh ajaib. Pada akhirnya, Dewi menulis skripsi di bawah bimbingan Pak Budi. Beliau adalah dosen favoritnya, jadi gadis itu senang ia diterima sebagai bimbingannya. Dan sang profesor sendiri jelas menunjukkan kehangatan kepada mahasiswi berbakat itu. Anda punya bakat istimewa, Anda sangat merasakan bahasa, Pak Budi sering berkata kepada Dewi, masa depan yang cerah menanti Anda.
Selama proses pengerjaan skripsi, profesor dan mahasiswinya menjadi lebih dekat. Tanpa disadari, percakapan mereka beralih ke topik-topik pribadi, hal yang tak terhindarkan. Begitulah Dewi mengetahui bahwa Pak Budi memiliki seorang istri dan seekor anjing kesayangan, Naida. Namun, Tuhan tidak memberi mereka anak. Sebagai gantinya, sang profesor praktis membesarkan keponakannya, putra dari saudara perempuannya. Ayah anak itu meninggal di usia muda, sehingga sang paman menggantikan peran orang tua bagi bocah itu. Pak Budilah yang membantu Dewi mendapatkan pekerjaan pertamanya. Ia merekomendasikannya kepada beberapa kenalannya di sebuah biro perjalanan wisata. Gadis itu sangat berterima kasih padanya. Ia sadar betapa sulitnya mencari pekerjaan bagi seseorang tanpa pengalaman dan koneksi. Dan di sini, semuanya terselesaikan dengan begitu baik. Kenalanku itu nanti akan berterima kasih berkali-kali padaku karena merekomendasikanmu, senyum Pak Budi dengan hangat menanggapi ucapan terima kasih Dewi. Dan dimulailah kehidupan yang sama sekali berbeda bagi gadis itu. Pertama, sekarang ia punya uang di tangannya, uangnya sendiri. Dan bukan sekadar uang receh seperti beasiswa. Setelah menerima gaji pertamanya, Dewi tertegun kaget, jumlahnya hampir 3 kali lipat gaji ibunya. Gadis itu segera membeli banyak makanan lezat untuk makan malam, memutuskan untuk mengadakan perayaan. Ia juga memilihkan sebuah gamis cantik untuk ibunya di toko. Ia tahu ibunya sudah lama memimpikannya. Sang ibu bahkan menangis haru karena bahagia untuk putrinya. Dan tentu saja, hadiah dari Dewi sangat menyentuhnya. Inilah saatnya aku akhirnya bisa berkata bahwa semua ini tidak sia-sia. Begitulah ucapan sang ibu pada malam itu. Aku tidak pernah ragu, tapi tetap saja, aku tidak menyangka nasibmu akan berjalan begitu baik sejak awal. Omong-omong, sekarang akhirnya kamu bisa memikirkan kehidupan pribadimu, kehidupan pribadi. Dewi selalu menghindari topik ini. Dewi adalah gadis yang sangat menarik, dan ia tahu itu. Rambut pirang kecoklatan sebahu, mata coklat besar, alis gelap yang melengkung, tubuh langsing, kaki jenjang, dan postur tinggi. Dewi sering menangkap tatapan tertarik dari para pria, tetapi ia sadar betul bahwa belum saatnya baginya untuk menjalin hubungan dengan siapapun. Ia harus menyelesaikan kuliah dulu dan mandiri. Dan selama ini, ia belum pernah jatuh cinta pada siapapun hingga melupakan rencana hidupnya dan terjun sepenuhnya ke dalam perasaan. Dewi hanya ingin mandiri terlebih dahulu, mendapatkan profesi, menjadi berdikari dan independen, baru kemudian memikirkan yang lainnya. Di depan mata Dewi ada contoh temannya, Santi. Ia menikah hampir segera setelah lulus SMK, hamil oleh pacar barunya, dan terpaksa menikah. Pria itu, sama seperti Santi, tidak punya apa-apa, ia pemuda biasa dari desa. Tentu saja, pasangan itu tinggal di rumah ibu Santi. Pertengkaran dan gesekan menjadi lebih sering, ketenangan dan ruang menjadi berkurang. Kemudian, Santi melahirkan 3 anak perempuan berturut-turut. Kelahiran setiap cucu perempuan disambut oleh Bude Lucy, ibu Santi, bukan dengan sukacita, melainkan dengan kekesalan. Beranak pinak seperti kelinci, keluhnya tentang pasangan muda yang tidak bertanggung jawab itu kepada para tetangga. Di rumah petak ini sekarang kami tinggal berenam, seperti tumpukan ikan pindang. Santi bukannya bekerja, malah melahirkan setiap tahun. Dan suaminya itu tidak lebih baik, masih terus mencari jati diri dan belum menemukannya. Tidak, Dewi menginginkan sesuatu yang sama sekali berbeda untuk dirinya. Ia membayangkan masa depan yang lain. Suami yang cerdas dan baik hati yang mencintai istrinya dan merawatnya, 2 anak laki-laki dan perempuan, sebuah apartemen yang luas dan terpisah dengan renovasi yang baik. Dewi tahu bahwa sekarang hal itu akan terwujud. Pendidikan yang baik, pekerjaan bergengsi, gaji yang memadai. Gadis itu sudah membuka rekening di bank dan setiap bulan mentransfer uang ke sana, menabung untuk sebuah impian, tempat tinggal sendiri. Dewi, yang seumur hidupnya belum pernah melihat laut, hanya dalam beberapa tahun berhasil mengunjungi Bali, Singapura, dan bahkan Spanyol. Ia bekerja di biro perjalanan, jadi tidak sulit baginya untuk mendapatkan paket wisata promo dengan harga murah. Gadis itu juga mengajak ibunya berlibur. Sungguh membahagiakan menyadari bahwa kau bisa mewujudkan impian orang yang kau cintai. Ibu Dewi,
yang sudah berumur, baru pertama kali melihat laut. Kenangan itu kemudian menghangatkan jiwa Dewi. Ia senang karena sempat membuat ibunya bahagia, sempat menunjukkan padanya sepotong dunia. Namun, dalam hal kehidupan pribadi, Dewi belum beruntung. Ia tidak tahu cara berinteraksi dengan pria, ia tidak punya pengalaman seperti itu. Di sekolah, Dewi tidak terlalu tertarik pada anak laki-laki, ia masih terlalu kecil. Tentu, banyak teman sebayanya sudah punya pacar, tetapi Dewi dalam hal ini agak terlambat panas. Di universitas, kebetulan di angkatannya hampir tidak ada laki-laki, fakultasnya didominasi perempuan. Dan kalaupun ada, Dewi saat itu fokus pada studi, pada karier, ia tidak punya waktu untuk asmara, dan setelah itu, Dewi mulai takut pada pria. Mereka semua terasa aneh, berisik, kuat, bagaimana cara berkomunikasi dengan mereka, siapa yang tahu. Tentu saja, sesekali ada pria yang memperhatikannya, tetapi Dewi menjadi takut, bingung, malu, dan melakukan segalanya agar pengagum barunya segera menjauh. Gadis itu sadar bahwa situasi ini tidak normal. Ia sudah berencana untuk pergi ke psikolog untuk mencari dan mengatasi trauma yang menghalangi kehidupan pribadinya. Tapi kemudian, muncullah dia dalam hidupnya, Bima, seorang pria tampan, terawat, berpakaian modis dan mahal, tinggi, atletis, dengan sopan santun yang sempurna. Jelas seorang pengunjung tetap pusat kebugaran, tetapi bukan segunung otot yang kaku, langkahnya ringan dan lentur, senyumnya memesona. Ia datang ke biro perjalanan mereka beberapa kali untuk urusan pekerjaan dan selalu menyapa Dewi dengan sangat ramah. Gadis itu menangkap tatapannya dan langsung merasa malu, memarahi dirinya sendiri karena sifat pemalunya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu hari, mereka bertemu bukan di tempat kerja, tetapi di jalan. Hingga kini, Dewi tidak tahu apakah itu kebetulan atau Bima yang merencanakan pertemuan yang seolah-olah tak terduga itu, dan sekarang, itu tidak penting lagi. Dewi keluar dari toko buku dan bertabrakan dengan Bima di pintu. Ia tersenyum, mempersilakan gadis itu lewat, dan menyapa dengan ramah. Dewi menjawab sapaannya dengan malu-malu, merasakan jantungnya mulai berdebar kencang dan punggungnya merinding. Itulah efek Bima padanya. Bertemu ya bertemu, biasa saja. Dewi melanjutkan perjalanannya, tetapi Bima menyusulnya beberapa menit kemudian. Awalnya, ia hanya berjalan diam di sampingnya. Dewi tidak tahu bagaimana harus bereaksi, dan sepertinya Bima sedikit menikmati kebingungannya. "Kamu manis sekali saat malu," kata pria itu akhirnya. "Dan secara umum, kamu sangat cantik, dan gadis yang pemalu. Aku belum pernah bertemu yang sepertimu." "Terima kasih," bisik Dewi. Pujian itu membuat kepalanya melayang. Ya, ia memang memperhatikan bahwa Bima menatapnya dengan cara yang berbeda, tetapi ia tidak pernah berpikir bahwa Bima akan mengakui ketertarikannya seperti ini. Dan apa selanjutnya? Selanjutnya, Bima mengambil alih semua inisiatif. Dewi bahkan tidak sadar kapan ia berhenti merasa malu. Mereka hanya berjalan-jalan di kota bersama Bima dan mengobrol tentang segala hal, seperti teman lama. Ia adalah teman bicara yang luar biasa. Sepertinya Bima bisa membahas topik apapun. Ternyata, ia bekerja sebagai kepala departemen di sebuah perusahaan migas besar. Mereka sudah lama bekerja sama dengan Biro Perjalanan Dewi, membeli paket wisata dalam jumlah besar sebagai hadiah bagi karyawan yang berprestasi. Untuk urusan itulah Bima sesekali mengunjungi atasan Dewi. Bima tinggal sendirian di apartemennya sendiri, dan yang terpenting, saat ini ia tidak sedang dalam suatu hubungan, tetapi sangat ingin memilikinya. "Sejak kecil, aku bermimpi bertemu dengan gadis yang pemalu, lembut, dan cantik," Bima curhat pada Dewi. "Sejak kecil, idola saya adalah bawang putih dari dongeng. Aku pikir yang seperti itu sudah tidak ada lagi. Tapi kemudian aku bertemu denganmu, dan sepertinya, kamulah orangnya." Dewi saat itu luluh oleh pujian dan perbandingan yang manis itu. Baru kemudian ia sadar bahwa bawang putih bukanlah karakter yang paling bahagia dan mandiri. Ia hidup bekerja keras, sabar, dan tidak pernah mengeluh. Ya, memang, istri seperti itulah yang dibutuhkan Bima. Ia bahkan tidak menyembunyikannya. Hanya saja Dewi terlalu naif dan tidak berpengalaman untuk langsung memahaminya. Pasangan muda itu mulai berkencan. Bima menjadi tembok pelindung yang kokoh bagi Dewi,
yang selalu ia impikan. Ia tahu persis kemana mereka harus pergi, ke bioskop atau restoran. Ia sepenuhnya mengatur waktu luang mereka, memberi Dewi hadiah, dan mengelilinginya dengan perhatian. Gadis itu menyukainya saat itu, akhirnya ia tidak perlu memutuskan apapun. Sangat menyenangkan merasakan bahwa ada orang lain yang bertanggung jawab untukmu. Dan Bima dengan senang hati mengambil tanggung jawab atas Dewi. Setiap malam, pria itu menjemputnya di kantor setelah bekerja. Mereka makan malam di sebuah restoran, lalu berjalan-jalan lama di kota. Kadang-kadang mereka pergi ke bioskop, kadang-kadang ke arena bowling. Sesekali, pasangan itu bertemu dengan teman-teman Bima. Dewi tersenyum pada orang-orang ini, tetapi sayangnya, ia tidak bisa menemukan bahasa yang sama dengan pasangan mereka. Oleh karena itu, pertemuan bersama ini membuat Dewi tidak nyaman, meskipun ia berusaha untuk tidak menunjukkannya kepada Bima. Ia ingin Bima hanya merasakan emosi positif saat bersamanya. Gadis itu seringkali menyesuaikan diri dengannya. Ia tidak selalu menyukai film yang dipilih Bima, tetapi Dewi menunjukkan antusiasme penuh. Di kafe, gadis itu juga memesan persis apa yang direkomendasikan pasangannya, dan begitu seterusnya dalam segala hal. Bima sering mengatakan bahwa Dewi adalah gadis impiannya, menyebutnya unik, satu-satunya, dan Dewi hanya tidak ingin mengecewakannya. Kemudian, setelah sekitar 1 tahun pertemuan dan kencan yang konstan, Bima melamar Dewi. Itu benar-benar tak terduga, tetapi dilakukan sesuai dengan semua aturan. Di restoran, dengan musik romantis, berlutut dengan satu kaki, dan menyajikan kotak beludru merah dengan sebuah cincin. Dewi saat itu menutup wajahnya dengan tangan dan tertawa. Ia merasa bahagia dan terlindungi. Mimpinya menjadi kenyataan. Sekarang ia akan memiliki keluarga yang kuat dan harmonis, suami yang baik dan mapan, pekerjaan yang dicintai dan gaji yang baik sudah ada. Ternyata, semua seperti yang pernah ia bayangkan. Apakah ini benar-benar terjadi padanya? Tentu saja, Dewi menjawab ya, tidak mungkin lain. Kemudian ada pertemuan dengan orang tua Bima. Dewi sedikit gugup tentang bagaimana mereka akan menerimanya. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang cukup kaya, sementara ia berasal dari keluarga miskin dan tidak lengkap. Tetapi semuanya berjalan lancar. Ibu dan ayah Bima sepenuhnya menyetujui dan mendukung pilihan putra mereka. Sepertinya mereka sangat menyukai Dewi. Bima sudah banyak bercerita tentangmu pada kami, senyum calon ibu mertua. Sekarang kami melihat bahwa penilaiannya benar. Kamu memang luar biasa. Namun, di mata ibu Dewi, Bima langsung menimbulkan kecurigaan. Gadis itu segera menyadarinya dari tatapan dan ekspresi wajah ibunya. Tentu saja ini urusanmu, sang ibu berbagi pendapatnya setelah Bima pergi. Tapi bagiku, dia tampak terlalu. Aku tidak tahu kata yang tepat, terlalu percaya diri? Apakah dia tidak terlalu mendominasimu? Ah, ibu ini, Dewi memeluk erat ibunya. Dia adalah orang yang paling luar biasa di dunia. Semoga saja begitu. Dewi berpikir saat itu bahwa ibunya hanya sedikit cemburu. Tentu saja, selama bertahun-tahun mereka hidup berdua dengan harmonis, dan tiba-tiba putrinya memulai kehidupannya sendiri yang terpisah. Setelah menikah, Dewi pindah ke apartemen Bima, sebuah apartemen luas dengan perabotan mahal di pusat kota, tempat yang indah. Gadis itu berusaha menyenangkan suaminya, menjaga sarang keluarga mereka dalam kebersihan mutlak. Bima sepertinya tidak pernah menegur istri mudanya, tetapi jika ia melihat sesuatu yang berantakan, ia secara tidak sadar akan mengerutkan kening, dan Dewi berusaha untuk tidak membiarkan situasi seperti itu terjadi. Bima adalah orang yang sangat rapi dan mengharapkan hal yang sama dari orang lain. Pasangan muda itu memutuskan untuk tidak menunda memiliki anak. Itu adalah keinginan Bima. Ia sangat menginginkan seorang putra, seorang pewaris, begitu katanya. Dewi entah kenapa takut mereka tidak akan langsung mendapatkan anak. Di tempat kerja, ia mendengar cerita dari rekan-rekannya bahwa saat ini tidak mudah untuk melahirkan bayi yang sehat dan kuat, banyak yang harus berobat bertahun-tahun sebelum bisa hamil. Dan Dewi sangat tidak ingin mengecewakan suaminya. Bima suka jika semuanya berjalan sesuai rencana. Setiap penyimpangan dari jalur membuatnya kesal,
tetapi kekhawatiran Dewi sia-sia. Hanya beberapa bulan setelah pernikahan, ia dengan gembira mengumumkan kepada suaminya bahwa ia sedang mengandung. Bima tersenyum begitu bahagia sehingga hati istrinya menghangat. Ia berpikir bahwa anak mereka akan memiliki ayah yang paling peduli dan penuh kasih, tidak seperti ayahnya sendiri. Kehamilan tidak berjalan begitu mudah. Sejak awal, Dewi menderita mual pagi yang parah. Terkadang ia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur untuk pergi bekerja. Yang mengejutkan, Dewi memperhatikan bahwa hal ini membuat Bima kesal. Tentu, ia sangat berusaha merawat istrinya, berlari membeli obat mual di malam hari, mengantar istrinya ke semua pemeriksaan USG, bahkan terkadang memasak. Tetapi pria itu terlalu sering menyebut-nyebut wanita zaman dulu yang kuat, yang melahirkan di sawah dan baik-baik saja. Dan yang lebih buruk, ia membandingkan Dewi dengan istri teman-temannya yang seolah tidak merasakan kehamilan sama sekali. Itu menyakitkan, tetapi Dewi diam. Ia tidak ingin bertengkar dengan suaminya. Pada salah satu pemeriksaan rutin, penyebab kondisi buruk Dewi terungkap. Ternyata, ia mengandung bukan satu, tetapi 2 bayi sekaligus. Kembar. Itulah sebabnya ia merasa lemas, mual, dan kenikmatan lainnya. Mendengar berita ini, Dewi hampir jatuh dari ranjang pemeriksaan tempat ia berbaring sementara dokter USG menggerakkan alat di atas perutnya yang masih rata. Awalnya terkejut, kemudian gelombang kebahagiaan hangat menyelimuti hati calon ibu. Bima, yang hadir saat itu, tampak sedikit bingung. Setidaknya ada 1 anak laki-laki, kan? Tanyanya. Wah, Bapak, masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Dan apa bedanya? Yang penting anak-anak sehat dan berkembang dengan baik. Bima sangat menginginkan seorang putra, seorang pewaris. Ia sering berbicara tentang bagaimana ia akan membawanya memancing, mengajarinya berenang, bersepeda, dan berencana memasukkannya ke klub bela diri karena karakter laki-laki hanya ditempa melalui olahraga. Dewi bahkan takut pada USG berikutnya mereka akan diberitahu bahwa keduanya perempuan. Bima pasti akan kecewa dan mungkin akan menyalahkannya. Belakangan ini, Bima mulai sering mengeluh tentang istrinya, masakannya tidak enak, bersih-bersihnya tidak terlalu teliti. Itu saat suasana hatinya sedang buruk. Tapi selain itu, ia tetap merawat Dewi, tetap memberinya pujian. Dan Dewi berusaha untuk tidak membuatnya kesal dan sangat berharap setidaknya salah satu dari bayi mereka adalah laki-laki. Baginya sendiri, tidak masalah. Ia sudah mencintai kedua anaknya dengan cinta tanpa syarat. Segera terungkap bahwa Dewi mengandung apa yang disebut kembar sepasang, laki-laki dan perempuan. Sungguh anugerah dari takdir. Bima senang. Pewarisnya ada. Dewi pun merasa tenang akan hal itu. Perutnya membesar dengan cepat. Dewi sudah sangat kesulitan, bukan hanya untuk berjalan, tetapi untuk bergerak sama sekali. Dan sialnya, Bima menghabiskan waktu berhari-hari di tempat kerja, dan terus-menerus melakukan perjalanan dinas. Setiap hari ia menelepon istrinya, menanyakan kabarnya, mengeluh bahwa ia tidak bisa berada di sisinya, dan pada saat yang sama meyakinkan bahwa ia berusaha demi Dewi dan anak-anak. Aku ingin keluarga kita tidak kekurangan apapun, katanya. Aku ingin anak-anakku memiliki yang terbaik. Dewi, seperti biasa, setuju dengan suaminya, mengakui kebenaran argumennya. Tetapi ia tetap berharap Bima ada di sisinya. Dewi sangat membutuhkan bantuan. Untungnya, ibunya tidak meninggalkan putrinya dalam situasi sulit. Ia membantunya berbelanja, menemaninya ke rumah sakit. Kemudian, bayi-bayi itu lahir, sedikit lebih awal dari perkiraan, seperti yang sering terjadi pada anak kembar, laki-laki dan perempuan, Banyu dan Aruna. Berisik, ingin tahu, aktif, dan Dewi pun sibuk. Sekarang ia mendedikasikan seluruh waktunya untuk anak-anak, mengganti popok, menidurkan, menyusui, mencuci, jalan-jalan, memandikan. Bima membantu sebisa mungkin, tetapi ia lelah di tempat kerja. Dewi berusaha untuk tidak terlalu membebaninya dengan pekerjaan rumah tangga, ia mengatasinya sendiri. Tangisan bayi, terutama saat mereka bangun di malam hari, jelas membuat Bima kesal. Dewi melihatnya, dan ia sedikit tersinggung, tetapi mencoba untuk memahami posisi suaminya. Ya, sebagai seorang ibu muda dengan 2 bayi, ia sangat lelah.
Tetapi Bima tidak lebih mudah. Di pundaknya ada tanggung jawab atas kesejahteraan finansial keluarga. Ia berhak untuk beristirahat dan tenang di rumahnya sendiri. Dan Dewi berusaha sekuat tenaga untuk memberikan ketenangan itu kepada suaminya. Waktu berlalu, anak-anak tumbuh besar, dan Dewi merasa lebih mudah. Namun, dalam kesibukannya mengurus anak, ia tidak menyadari banyak hal. Bima semakin menjauh. Sekarang ia tidak muncul di rumah selama berhari-hari, berminggu-minggu, dengan alasan pekerjaan, perjalanan dinas, makan malam bisnis, atau perjalanan dan pertemuan penting lainnya. Dewi tidak terlalu peduli dengan detailnya, ia tidak punya waktu untuk itu. Dan ibunya yang awalnya begitu sering membantu putrinya dengan cucu-cucunya, tiba-tiba kondisinya menurun. Dewi awalnya juga tidak menyadarinya. Mata ibunya yang sayu, migrainnya yang semakin sering, kelelahan yang tak berkesudahan. Sibuk dengan masalahnya sendiri, Dewi sama sekali tidak memperhatikan semua itu. 2 bayi sekaligus bukanlah hal yang mudah. 3 tahun berlalu tanpa terasa. Aruna dan Banyu sudah besar. Dewi memutuskan sudah waktunya untuk memasukkan anak-anak ke taman kanak-kanak, TK. Dan ia sendiri kembali ke pekerjaan yang dicintainya. Ya, masa cuti melahirkan itu istimewa. Sangat menyenangkan mendedikasikan seluruh waktumu untuk anak-anak, keluarga, dan rumah. Apartemen berkilauan bersih, setiap hari ada hidangan lezat menanti. Tetapi Dewi sangat ingin kembali ke kantor, berpakaian modis, merias wajah, berinteraksi dengan rekan kerja, dan melakukan pekerjaan favoritnya menerjemahkan. Dan uang sendiri jelas tidak akan sia-sia. Tidak, Bima sepenuhnya menafkahi keluarga. Ia dengan murah hati mentransfer dana ke rekening Dewi untuk kebutuhan sehari-hari dan mainan anak-anak, dan tidak pernah meminta laporan. Tetapi Dewi ingin kembali menghasilkan uang sendiri, merasakan kembali kemandirian. Wanita itu menantikan akhir masa cuti melahirkannya dengan tidak sabar. Dewi berharap ketika ia kembali bekerja, Bima akan menatapnya dengan cara yang berbeda lagi, dan minat akan kembali muncul di matanya. Dan akhirnya, hal itu terjadi. Anak-anak sudah masuk TK, Dewi kembali ke kantor. Awalnya, wanita itu menikmati kehidupan barunya. Pekerjaan membuatnya senang dan terinspirasi. Interaksi sosial memberinya semangat. Tetapi periode indah ini berlangsung sangat singkat. Anak-anak mulai sakit di TK, satu demi satu. Kadang Aruna mulai batuk. Kadang Banyu tiba-tiba demam. Pihak TK menelepon Dewi di kantor dan memintanya menjemput si kembar. Wanita itu meminta izin dari atasannya, bergegas menjemput putra dan putrinya. Setelah itu, setidaknya akan ada cuti sakit selama 2 minggu, di mana seorang ibu muda akan digantikan oleh orang lain. Dewi merasa tidak enak kepada rekan-rekan dan atasannya, tetapi apa boleh buat. Bima tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Ia adalah pencari nafkah utama keluarga. Dan ibunya. Belakangan ini ia terlalu lemah dan lelah. Dewi tahu bahwa ibunya sering pergi ke dokter, menjaga kesehatannya sendiri. Menyerahkan 2 anak kecil yang terus-menerus sakit padanya, hati nurani Dewi tidak mengizinkan, meskipun ia tahu nenek mereka sangat menyayangi cucu-cucunya. Mertuanya juga bukan pilihan. Mereka menjalani kehidupan mereka sendiri yang menarik dan sibuk, dan hampir tidak pernah mengingat si kembar, hanya mengucapkan selamat ulang tahun. Yah, mereka punya hak penuh. Tampaknya seiring berjalannya waktu, anak-anak akan beradaptasi, berhenti tertular flu, dan semuanya akan kembali normal. Tetapi tidak. Penyakit yang tak berkesudahan tidak meninggalkan si kembar. Dokter anak hanya mengangkat bahu. Ya, ada istilah anak yang tidak cocok di TK. Tidak semua orang cocok dengan lembaga prasekolah. Dan anak-anak Anda, mereka juga lahir prematur. Sistem kekebalan tubuh mereka mungkin belum matang. Lalu apa yang harus saya lakukan? Tanya sang ibu yang sedih. Ia sekali lagi harus digantikan dalam waktu lama di tempat kerja oleh seorang rekan muda, dan suara gadis itu di telepon hari ini terdengar sangat lelah. Tentu saja, tidak mudah menangani 2 bagian pekerjaan sekaligus. Dewi merasa bersalah kepada rekan-rekannya dan kepada anak-anaknya. Yah, apa yang bisa dilakukan? Dokter mengangkat bahu. Satu-satunya jalan keluar adalah mengeluarkan anak-anak dari TK.
Sering sakit bukanlah strategi terbaik, mereka sudah mulai mengalami komplikasi. Dalam rapat keluarga, Dewi membahas situasi ini dengan suaminya. Dokter bilang anak-anak sebaiknya tidak masuk TK, kata wanita itu dengan nada sedih sambil menatap suaminya. Aneh. Di zamanku tidak ada yang seperti ini. Semua ini hasil dari perlindungan berlebihan di bulan-bulan dan tahun-tahun pertama kehidupan. Kamu membungkus mereka seperti lontong, tidak membiarkan anak-anak menjadi kuat. Mereka lahir prematur dan lemah, Dewi mengingatkan. Tidak bisa diperlakukan berbeda saat itu. Kamu hanya seorang ibu yang terlalu protektif, desah Bima. Lalu bagaimana kita akan menyelesaikan masalah ini? Aku pikir kita perlu menyewa pengasuh, Dewi berbagi pemikirannya. Pengasuh? Bima mencibir dengan jijik. Anak-anakku akan diasuh oleh orang asing yang akan terus-menerus berada di rumah kita? Tidak terus-menerus, hanya selama jam kerjaku. Aku sudah menelepon agensi. Tidak, kata Bima tegas. Aku tidak akan mengizinkan orang asing masuk ke dalam kehidupan anak-anakku. Dan secara ekonomi, itu tidak terlalu menguntungkan. Gajimu tidak akan cukup untuk membayar jasa pengasuh yang berkualitas dan profesional, dan kita tidak butuh yang lain. Jadi, lebih baik kamu tinggal di rumah dan mengurus anak-anak. Itulah satu-satunya keputusan yang benar. Dewi mencoba membantah. Ia berusaha menyampaikan kepada suaminya betapa pentingnya pekerjaan baginya. Itu bukan hanya cara untuk menghasilkan uang, tetapi juga wadah untuk realisasi diri, berinteraksi dengan orang-orang menarik, tetapi Bima bersikeras. Ia secara kategoris menentang pengasuh dan bersikeras agar istrinya tinggal di rumah. Ingat betapa baiknya saat kamu cuti melahirkan? Rumah bersih, anak-anak ceria dan tenang, selalu ada bau makanan lezat di rumah, dan sekarang, berhentilah bekerja. Jangan dipikirkan lagi. Lagi pula, seseorang harus menjaga anak-anak, bukan aku, kan? Yang harus meninggalkan jabatanku? Dan Dewi harus menerima keputusan ini, Bima menekannya. Sebenarnya, selalu begitu, bahkan di awal hubungan mereka. Dewi terus-menerus menyesuaikan diri dengan pendapatnya. Awalnya, ia sendiri mencoba menyenangkan orang yang dicintainya, dan karena itu mengalah dalam segala hal. Kemudian, ketika ia mencoba untuk mengungkapkan pendapatnya yang berbeda dari suaminya, ia dihadapkan pada tekanannya yang kuat. Bima tidak mentolerir sanggahan dan menuntut kepatuhan penuh dari Dewi. Apa yang dulu tampak baginya sebagai tembok pelindung yang kokoh ternyata hanyalah sebuah sangkar atau perangkap tanpa jalan keluar. Sangat berat bagi Dewi untuk berhenti dari pekerjaan yang dicintainya. Rekan-rekannya membujuknya untuk tetap tinggal, menawarkan berbagai pilihan untuk mengurus anak-anak, TK swasta, pengasuh. Tetapi wanita itu sadar betul bahwa Bima tidak akan setuju dengan argumen apapun. Ia telah dengan jelas menyatakan pendapatnya, dan hanya pendapatnya lah yang berhak ada. Setelah bekerja selama 2 minggu yang diwajibkan, Dewi pulang dengan suasana hati yang tertekan. Ia merasa telah membuat pilihan yang salah. Dan rutinitas dengan anak-anak pun kembali mengalir. Semuanya seperti biasa, mencuci, membersihkan, memasak, kegiatan pengembangan diri. Anak-anak sudah besar, sudah waktunya untuk les. Dewi mendaftarkan si kembar ke les seluncur es, berharap mereka akan menjadi lebih kuat karena es, menjadi lebih sehat, dan kemudian ia akan kembali bekerja. Tentu saja, kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan di tempat lama, posisinya sudah diisi orang lain. Jadi tidak ada tempat untuk kembali. Tetapi ia bisa mencari pilihan lain. Waktu berlalu, hubungan dengan Bima benar-benar memburuk. Ia tidak lagi melihat istrinya sebagai separuh jiwa, wanita yang dicintai. Baginya, Dewi adalah pengasuh, juru masak, tukang cuci, petugas kebersihan seorang staf pelayanan, tidak lebih. Bima hampir tidak pernah berbicara dengan istrinya, dan jika ia memperhatikannya, itu hanya untuk sekali lagi menyalahkannya atas sesuatu. Dewi mencoba untuk menyadarkan suaminya. Ia secara langsung berbicara tentang perasaan dan keinginannya, seperti yang disarankan oleh para psikolog terkenal, menyuarakan apa yang ada di hatimu, jujur dengan pasanganmu. Tetapi Bima sepertinya sama sekali tidak tertarik pada dunia batin dan perasaan istrinya. Memangnya apa yang bisa dibicarakan denganmu? Ia mencibir. Tentang panci, resep, dan prestasi anak-anak?
Siapa yang tertarik dengan obrolan seorang induk ayam? Kata-kata ini melukai hati Dewi. Dulu ia adalah mahasiswa terbaik di angkatannya, kemudian seorang spesialis yang dicari. Dan sekarang, terpaksa mengurus anak-anak, dan suaminya menganggapnya sebagai induk ayam yang terbatas. Sebenarnya, dalam banyak hal, Bima benar. Dewi curiga bahwa Bima memiliki wanita simpanan. Ia terlalu sering lembur, dan kadang-kadang bahkan tidak pulang, dengan alasan kesibukan. Memangnya kamu mau bagaimana? Aku sendirian menafkahi keluarga. Bayangkan saja tanggung jawab di pundakku. Ini bukan sekadar mengelap ingus anak-anak dan memasak sup. Aku bekerja keras, makanya sering lembur. Kira-kira begitulah jawaban Bima ketika Dewi mencoba menyampaikan bahwa ia perlu menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga. Anak-anak tidak hanya membutuhkan perhatian ibu, tetapi juga interaksi dengan ayah. Tetapi Bima, sepertinya, telah kehilangan minat pada si kembar. Dulu, pria ini sangat menginginkan seorang putra. Dan sekarang, ketika Banyu yang sedang tumbuh begitu merindukan ayahnya, Bima sama sekali tidak memperhatikan anak-anaknya sendiri. Seolah-olah, mereka tidak lagi menarik baginya. Ia sudah bosan bermain. Dan kemudian ibunya, kondisi kesehatannya menimbulkan kekhawatiran yang semakin besar bagi Dewi. Ibunya menjadi kurus, pucat, dan ada kesedihan yang tak berkesudahan di matanya. Sang ibu berusaha menyembunyikan kesedihan itu di balik senyuman saat mengunjungi putri dan cucu-cucunya. Ia bersikap seolah-olah tidak ada apa-apa, tetapi Dewi melihatnya, sekarang sudah tidak mungkin untuk tidak menyadarinya. Dan ibunya terlalu sering pergi ke rumah sakit, hal yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dewi mencoba bertanya kepada ibunya tentang apa yang terjadi, tetapi ibunya selalu menenangkannya. Ibu sudah tua, mau bagaimana lagi? Senyum sang ibu, mengelus rambut Dewi seperti masa kecil. Di dekatnya, Dewi, seorang ibu dewasa dengan 2 anak, kembali merasa seperti gadis kecil yang dicintai dan bahagia. Tekanan darah dan penyakit usia tua lainnya. Jangan dipikirkan, semuanya baik-baik saja. Tetapi tidak ada yang baik-baik saja. Suatu pagi, seorang tetangga menelepon Dewi, dan memberitahunya bahwa ibunya semalam dibawa dengan ambulans ke rumah sakit provinsi. Hati Dewi diremas oleh cengkeraman dingin ketakutan. Wanita itu segera menggendong anak-anaknya, yang tidak ada yang bisa menjaganya, dan bergegas ke rumah sakit itu. Sepanjang jalan, jantungnya berdebar kencang. Ia belum pernah merasakan ketakutan sebesar ini untuk orang yang dicintainya. Dewi memarahi dirinya sendiri karena percaya begitu saja pada ibunya. Lebih mudah baginya untuk berpikir bahwa orang yang dicintainya benar-benar baik-baik saja. Pertama, hatinya lebih tenang. Kedua, tidak perlu melakukan apa-apa, Dewi sudah cukup sibuk dengan anak-anak, dan sekarang, ibunya dibawa ambulans. Padahal semua ini mungkin bisa dicegah. Dewi meninggalkan anak-anaknya dengan seorang perawat muda yang setuju untuk menjaga mereka. Sepertinya ia sangat menyukai anak-anak kecil, wajahnya yang baik dan terbuka, senyumnya yang manis. Pada saat itu, Dewi hampir tidak peduli pada siapa ia meninggalkan anak-anaknya. Ia mencari ibunya. Ia ingin menatap mata yang dikenalnya, mendengar suara yang dicintainya, tetapi tidak berhasil. Dewi menemukan dokter yang merawat ibunya. Ia ternyata seorang ahli bedah onkologi, sungguh tak terduga. Ternyata, ibunya sudah lama menderita penyakit ganas dan tak tersembuhkan. Bahwa tidak ada yang bisa dilakukan sudah jelas sejak awal. Selama beberapa tahun, para dokter berusaha semampu mereka untuk memperpanjang hidup ibu Dewi yang meredup. Ia mengonsumsi obat-obatan kuat, sadar betul bahwa itu bukan pengobatan, hanya penundaan, dan tidak memberitahu putrinya apapun, mungkin tidak ingin membuatnya sedih. Tapi kami bukan Tuhan, dokter itu mengangkat bahu. Kemarin ibu Anda masuk dalam kondisi kritis. Penyakitnya telah mengambil alih, seperti yang diperkirakan sejak awal. Dia di ICU, tidak ada harapan. Tinggal menghitung jam. Bisakah saya melihatnya? Air mata besar mengalir di pipi Dewi. Apa yang ia takutkan terjadi? Sebentar lagi orang yang paling dicintai dan terkasih akan tiada, dan tidak ada yang bisa dilakukan. Tetapi Dewi, ia tiba-tiba sadar bahwa ia masih mengharapkan keajaiban.
Segala sesuatu bisa terjadi, kan? Ketika musibah sebesar ini menimpamu, dan begitu tiba-tiba, kesadaran menolak dan mencari jalan keluar. Anda bisa melihatnya. Hanya saja ibu Anda. Dia dalam keadaan koma. Dia tidak melihat, tidak mendengar, tidak merasakan apa-apa, tetapi Dewi tetap masuk ke kamar ibunya. Sungguh tak tertahankan melihat orang yang dicintai dalam kondisi seperti itu. Dewi memegang tangan ibunya dan perlahan-lahan menyadari apa yang sedang terjadi. Ibunya tampak tertidur, wajahnya tenang, kelopak matanya tertutup rapat. Dewi tiba-tiba berpikir bahwa ia tidak bisa mengingat pernah melihat ibunya tertidur. Ibunya biasanya selalu bangun lebih dulu darinya dan tidur setelahnya. Dokter tidak salah. Ibu Dewi meninggal pada hari yang sama, hanya beberapa jam setelah putrinya yang berduka meninggalkan rumah sakit. Dewi ditelepon dan diberitahu berita yang belum siap ia terima. Harus diakui, Bima mendukung istrinya di saat yang mengerikan itu. Ia sendiri yang mengurus pemakaman, membawa anak-anak ke orang tuanya karena Dewi tidak bisa merawat mereka. Wanita itu sangat berterima kasih kepada suaminya untuk semua itu. Dewi tidak menginginkan apa-apa, ia tidak tertarik pada apapun. Bahkan anak-anak untuk sementara waktu berhenti berarti baginya. Wanita itu merasa kini ia sendirian di dunia ini. Ya, sendirian, meskipun memiliki anak dan suami. Bima. Ia benar-benar orang asing, dingin, selalu tidak puas dan menghakimi. Anak-anak masih sangat kecil. Dan Dewi sendirian melawan seluruh dunia yang dingin dan kejam. Tetapi hidup terus berjalan. Dewi harus menguatkan dirinya dan perlahan-lahan kembali ke rutinitas biasa. Urusan rumah tangga mengalihkan pikirannya dari pikiran-pikiran berat. Si kembar mulai kembali membuatnya ceria. Bima berperilaku seperti biasa, tidak ada yang berubah. Dingin, meremehkan istrinya untuk hal-hal sepele, dan sangat jauh. Benar-benar orang asing. Di tahun yang sulit setelah kepergian ibunya, Dewi sangat ingin merasakan dukungan dan perhatian. Ia terus-menerus merasa kedinginan, bahkan di cuaca panas, ia hanya kekurangan kehangatan manusiawi yang diberikan ibunya bahkan dari jauh. Baru sekarang Dewi dengan jelas memahaminya. Tetapi ibunya sudah tiada. Dewi benar-benar sendirian di dunia ini. Hal ini menakutkan, menyedihkan, dan terkadang bahkan membuatnya panik. Pada tahun yang berat ini pula Dewi mengetahui bahwa suaminya memang memiliki wanita simpanan. Ia sudah curiga sebelumnya tentang hubungan suaminya di luar, tetapi Bima sekarang seolah-olah sama sekali tidak berusaha menyembunyikannya. Suatu kali, pria itu meninggalkan ponselnya di meja kopi, dan kekasihnya mengirim pesan. Dewi tentu saja tidak akan pernah memeriksa ponsel suaminya, tetapi di layar muncul foto yang sangat menarik, seorang pirang cantik dengan lingerie merah terang. Dewi melihat pesan itu. Seseorang bernama Alina berteriak dengan huruf kapital bahwa ia sangat merindukan Bima dan menantikan kelanjutan petualangan semalam. Dewi berpikir, baru kemarin suaminya lagi-lagi konon menginap di kantor karena laporannya belum selesai. Ternyata, pria itu tidak bekerja keras di depan dokumen, melainkan mengalami petualangan. Dewi menggulir percakapan suaminya dengan si cantik berkaki jenjang itu. Ya, tidak ada keraguan lagi. Alina dan suaminya adalah sepasang kekasih, dan sudah cukup lama. Dewi meletakkan ponsel itu kembali. Apakah ia merasa sakit saat itu? Mungkin tidak. Bima sudah lama menjauh, dan Dewi sadar betul bahwa ia memiliki seseorang. Benar, ia mengira itu adalah gadis-gadis yang berbeda, hubungan sesaat. Tetapi ternyata Alina dan suaminya memiliki hubungan yang cukup lama dan serius. Jadi Dewi hampir tidak merasa sedih. Hanya ada rasa jijik di hatinya, dan harapan tipis bahwa hubungannya dengan Bima suatu hari nanti akan membaik benar-benar lenyap. Bahkan demi anak-anak, ia tidak akan mentolerir orang seperti itu di sisinya. Apa yang harus dilakukan? Langkah apa yang harus diambil? Dewi sadar bahwa ia sangat rentan dalam posisinya. Ia memiliki 2 anak berusia 6 tahun dan tidak punya penghasilan sama sekali. Tetapi ia akan memikirkan cara mengatur hidupnya nanti. Sekarang ia perlu berbicara terus terang dengan suaminya. Terlalu banyak kebohongan dalam hubungan mereka. Mungkin setelah percakapan yang jujur, hatinya akan sedikit lebih lega. Bima keluar dari kamar mandi,
duduk di sofa di depan TV, dan mengambil ponselnya. Ia, seperti biasa, tidak memperhatikan Dewi yang duduk di sebelahnya. Suaminya tenggelam dalam membaca pesan. Dewi mengamati wajahnya dengan saksama. Emosi apa yang akan melintas di sana? Tetapi tidak ada perasaan apapun. Dengan ekspresi tenang, pria itu membaca pesan dari kekasih mudanya. Sampaikan salam untuk Alina. Dewi tidak tahan. Ia ingin melihat reaksi suaminya. Bima menatapnya dengan heran. Jadi kau tahu? Dan semua ini dengan nada yang biasa, benar-benar tenang, seolah-olah memiliki wanita simpanan adalah hal yang biasa bagi kepala keluarga. Aku tahu, angguk Dewi. Ngomong-ngomong, dia cantik. Kau menggeledah ponselku? Bima berhasil bersikap seolah-olah Dewi yang bersalah. Aku selalu tahu otakmu cuma sebesar hamster, tapi setidaknya aku pikir kau jujur. Dewi menarik napas dalam-dalam. Bima, setelah semua yang ia lakukan, masih berani menuduhnya tidak jujur. Sungguh sombong orang ini. Ya, aku punya pacar. Suaminya tidak mengelak. Dan dia memang cantik. Dia merawat dirinya sendiri. Tidak sepertimu. Dia mencoba untuk membuatku senang dan terkejut. Sedangkan kamu, di kepalamu hanya ada panci dan penyakit anak-anak. Aku tidak tahan lagi seperti ini. Bima tidak mencoba mengelak. Ia dengan jujur dan tulus mengatakan kepada Dewi bahwa ia adalah orang yang tidak menarik dan terbatas, yang membuatnya merasa sesak jika berada di dekatnya. Itu sangat menyakitkan. Itu adalah keputusan kita bersama bahwa aku menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak-anak. Dewi hampir menangis. Tapi kamu berubah menjadi induk ayam, ibu rumah tangga biasa, kamu menjadi gemuk, bodoh, tidak mungkin berada di dekatmu. Dewi menatap Bima dan menyadari bahwa baginya semua yang terjadi adalah hal biasa. Ia punya pacar cantik untuk hubungan romantis, untuk bersenang-senang. Dan di rumah, ada istri yang menunggu, meskipun gemuk dan bodoh, tetapi memastikan kenyamanan dan patuh. Sungguh indah, bukan? Tapi tiba-tiba Dewi sadar bahwa peran seperti itu sama sekali tidak cocok untuknya. Aku tidak bisa tinggal bersamamu, kata wanita itu. Kata-kata itu meluncur dari bibirnya sebelum ia sempat memikirkannya. Tetapi Dewi segera sadar bahwa itu benar. Dan, tanya Bima, seolah-olah ia benar-benar tertarik dengan pendapatnya untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Aku akan pergi darimu. Dengan anak-anak, tentu saja, kita akan bercerai, kata Dewi dengan tenang. Keputusan itu dengan cepat terbentuk di benaknya. Biasanya ia tidak seberani ini, tetapi sekarang, entah dari mana keberanian itu datang. Dewi sadar bahwa ia tidak bisa tinggal bersama Bima, Prostanimojet, dan Titik. Jika tidak, ia akan benar-benar kehilangan dirinya sendiri, dan itu tidak boleh terjadi. Bima tertawa menanggapi ucapannya. Terlihat jelas bahwa ia benar-benar merasa lucu. Apa yang kau bicarakan, dasar ayam? Kata Bima setelah berhasil menahan tawa yang tidak menyenangkan itu. Kemana kau akan pergi? Ke rumah ibuku, jawab wanita itu dengan percaya diri. Jangan khawatir, kami punya tempat tinggal. Kau sadar apa yang kau katakan? Dari kondisi seperti ini, dengan 2 anak, ke rumah petak, itu jauh lebih baik daripada hidup dalam kebohongan dan kedinginan, desah Dewi. Saat itu juga, ia memikirkan semua masalah yang akan dihadapinya, tanpa uang, sempit, adaptasi si kembar dengan kondisi baru, dan banyak hal lainnya. Tetapi pada saat yang sama, wanita itu sadar bahwa keputusan yang ia ambil adalah satu-satunya yang benar. Ia tidak boleh tinggal di dekat Bima. Kau benar-benar akan pergi dariku dengan anak-anak? Bima benar-benar geli. Penghinaan dan ketidakpercayaannya pada kekuatan istrinya semua itu melukai Dewi, membuatnya ragu. Kau, yang tidak menghasilkan sepeser pun selama 6 tahun terakhir? Kau, yang berpikir uang muncul di kartu ATM dengan sihir? Kau, yang tidak tahu apa-apa tentang hal-hal seperti tagihan listrik? Kapan terakhir kali kau membayar tagihan rumah? Atau memanggil tukang ledeng, misalnya, kau, yang hanya tahu dapur dan anak-anak? Setiap kata Bima bagaikan cambukan bagi Dewi. Ya, suaminya sengaja mencoba melukainya, tetapi dalam banyak hal ia benar. Itulah yang paling menakutkan.
Dewi memang sudah lama tidak bekerja. Dan ia tidak pernah mengurus tagihan apapun, semua dibayar oleh Bima. Ia juga yang menyelesaikan masalah terkait perbaikan, tagihan, kredit, dan KPR. Dewi. Ia memang benar-benar keluar dari kehidupan nyata. Kesalahannya adalah ia terlalu fokus pada anak-anak, melupakan dirinya sendiri. Usahanya membuahkan hasil. Si kembar berhenti tertular infeksi, keduanya bisa menulis dan berhitung dengan baik untuk usia mereka, keduanya memiliki prestasi di bidang olahraga. Tetapi sekarang Dewi tidak bisa memberi mereka yang utama. Perlindungan, kehidupan dalam keluarga yang lengkap dan harmonis, perhatian dan kasih sayang seorang ayah yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hal ini membuat hatinya sangat sakit, tetapi apa boleh buat sekarang? Tinggal bersama Bima setelah percakapan ini akan lebih buruk bagi mereka semua. Bima sepertinya tidak ingin melepaskan istrinya. Ia bahkan sedikit tegang ketika mendengar bahwa Dewi akan kembali ke rumah ibunya. "Jangan bicara omong kosong," katanya, seperti biasa dengan senyum sinis di wajahnya. "Kemana kau mau pergi dan membawa anak-anak bersamamu? Kau adalah ibu rumah tangga sejati. Kau tidak mampu melakukan apapun selain menghabiskan uangku. Satu-satunya hal yang kau kuasai adalah mengasuh anak dan memasak sup, jadi, lakukan saja pekerjaanmu." Dewi meringis kesakitan mendengar kata-kata ini, sebagian Bima benar. Meskipun tidak benar. Hanya saja ia, sebagai orang yang lebih berwibawa dan kuat, kembali menekannya, kembali mencoba membuatnya merasa tidak berharga, dan ia berhasil melakukannya. Dewi melawan. Ia teringat akan keberhasilannya di universitas, kemenangannya dalam olimpiade dan kompetisi, transkrip nilainya yang sangat baik, kata-kata Pak Budi, bahwa ia belum pernah memiliki mahasiswi seberbakat itu, dan pendapat ibunya. Pada saat-saat yang tepat, dari lubuk ingatannya muncul kata-kata ibunya bahwa Dewi adalah pribadi yang sangat kuat dan utuh. Ibunya yakin bahwa putrinya akan mencapai apapun yang diinginkannya. "Aku pergi, Bima," kata Dewi dengan tegas. "Besok, begitu anak-anak bangun." "Betapa bodohnya kau," Bima memegang kepalanya. "Kau sama sekali tidak mengerti. Apa yang kau lakukan? Apakah kau sadar kehidupan seperti apa yang menanti kau dan anak-anak? Memangnya kau peduli?" Dewi melihat bahwa Bima takut ia pergi, dan ia tahu persis mengapa. Ia adalah orang sukses dengan reputasi tanpa celah. Bima ingin menjadi caleg lokal, dan sudah mengambil langkah-langkah ke arah itu. Dan untuk orang seperti itu, diperlukan citra yang indah. Apa yang lebih cocok daripada istri teladan dan 2 anak yang luar biasa? Dan tiba-tiba, perceraian, wanita simpanan. Semua ini tentu saja akan merugikan Bima. Karena itulah ia khawatir sekarang. Menyenangkan merasakan sedikit kekuasaan atas orang ini. Dewi bahkan tersenyum memikirkan hal itu, yang membuat suaminya kesal. "Apa yang kau senangi, bodoh?" tanya Bima. Ia sudah lama tidak menahan diri dalam perkataannya. Dewi baginya adalah induk ayam, ibu rumah tangga bodoh, ayam tolol. Sekarang, bahkan lebih buruk. Wanita itu sekarang tidak bisa mengerti mengapa ia mentolerir semua ini begitu lama, mengapa ia membiarkan dirinya diperlakukan seperti itu. Seharusnya ia sudah lama lari dari Bima tanpa menoleh ke belakang, bahkan jika Bima tidak punya wanita simpanan. "Kau sama sekali bukan apa-apa tanpaku," lanjut pria itu. "Dia mau pergi, ya sudah, pergi saja, selamat jalan, kau akan sengsara dan merangkak kembali." Dewi menggelengkan kepalanya. Ia ingin mengatakan banyak hal kepada Bima sekarang, tetapi ia takut jika ia membuka mulut, ia akan menangis di depannya. Dan Dewi sama sekali tidak menginginkan itu. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahan di depan orang ini. Dia tidak akan mendapatkan air matanya. "Aku akan melakukan segalanya agar nafkah anak menjadi minimal," lanjut suaminya. "Kau akan menerima uang receh, kau tidak terbiasa bekerja, kalian bertiga akan kelaparan. Kau akan merangkak kepadaku dengan lututmu, memohon ampun. Ingat kata-kataku, kau bukan apa-apa, 0 tanpa angka 1, ruang kosong." Dewi diam. Ia menatap Bima dan tidak bisa mengerti, bagaimana ia bisa pernah mencintai orang ini? Kejam, jahat, egois,
menganggap dirinya raja dunia dan meremehkan orang lain. Bima berperilaku seperti itu, atau hampir seperti itu, dengan semua orang. Dewi sering melihatnya, rekan-rekannya bodoh dan pecundang, hanya Bima yang sempurna. Bima menganggap diamnya sang istri sebagai keraguannya. Ia terus melukiskan prospek yang semakin suram tentang kehidupan mandiri Dewi dengan anak-anak. Dan pria itu sama sekali tidak menahan diri dalam perkataannya. Ia semakin bersemangat, semakin ingin membuktikan kepada wanita itu bahwa ia bukan apa-apa tanpanya. Sepertinya Bima benar-benar percaya pada apa yang ia katakan. Dewi merasa setiap kata suaminya merenggut kekuatannya. Bima menyedot energinya, membuatnya merasa tidak berharga. Sedikit lagi, dan ia akan mempercayainya, percaya bahwa ia tidak mampu melakukan apa-apa tanpa suami yang berpengaruh dan sukses. Ia akan memutuskan bahwa lebih baik bersabar tetapi hidup tanpa kekurangan. Diam, kata Dewi tiba-tiba, terkejut dengan betapa tenang dan tegasnya suaranya sendiri. Bima terkejut. Apa? Aku tidak mengerti. Ku bilang diam. Kau. Apakah kau tidak sengaja salah bicara? Atau bagaimana? Sikap macam apa ini? Aku salah. Tapi bukan sekarang. Jauh lebih awal. Seharusnya aku sudah lama lari darimu secepat mungkin. Aku sudah lama sadar bagaimana kau memperlakukanku. Bagaimana aku memperlakukanmu? Sesuai dengan apa yang pantas kau dapatkan. Pergi dan coba cari orang bodoh yang akan memperlakukanmu secara berbeda. Sudah cukup. Aku muak dengan percakapan ini. Aku sudah memutuskan. Kemasi barang-barangmu dan enyahlah. Dan ketika kau merangkak kembali dengan lututmu memohon ampun, barulah kita lihat bagaimana kau akan bernyanyi. Bima berbalik dan keluar dari apartemen, membanting pintu dengan keras. Sebelum pergi, ia memperingatkan akan kembali keesokan harinya saat makan siang, dan lebih baik ia tidak lagi menemukan Dewi di rumah. Mungkin Bima pergi ke alinanya, karena suasana di rumah menjadi begitu tegang hingga seolah-olah ada percikan api di udara. Dewi sadar bahwa suaminya memberinya waktu untuk berkemas. Ia bisa dengan tenang bermalam di apartemen yang selama bertahun-tahun dianggapnya sebagai rumahnya, baru kemudian mengemasi barang-barang dan pergi ke rumah petak masa kecilnya di pinggir kota. Tetapi wanita itu tidak bisa lagi tinggal di tempat ini. Segala sesuatu di sini mengingatkannya pada Bima, pada pengkhianatannya, dan pada perilakunya yang buruk. Dewi merasa ketika ia pergi dari sini, ia akan merasa jauh lebih ringan. Wanita itu ternyata benar. Ia benar-benar merasakan semacam ketenangan di rumah ibunya. Di sini Dewi bahagia, di sini ia benar-benar dicintai dan diterima. Dinding-dinding rumah masa kecilnya seolah-olah dipenuhi dengan energi khusus. Anak-anak juga merasakan sesuatu. Mereka bersikap tenang dan tampak santai. Aku suka di sini, senyum Banyu sambil melihat sekeliling rumah barunya. Aku juga, sahut Aruna. Meskipun di sini sempit, tapi sangat nyaman dan hangat. Nyaman dan hangat. Tidak ada kata yang lebih tepat. Dewi merasakan hal yang sama, dan dimulailah kehidupan yang sama sekali baru bagi keluarga kecil itu. Dewi mendapatkan uang untuk sementara waktu dengan menggadaikan perhiasan yang pernah diberikan Bima padanya, anting-anting emas, kalung besar, gelang-gelang gemerincing. Dewi tidak terlalu menyukai pernak-pernik berat dan mahal ini, tetapi Bima bersikeras istrinya harus terlihat terhormat, terutama saat pergi bersamanya. Dewi melepaskan perhiasan emas itu tanpa penyesalan, kenangan yang terkait dengannya tidak terlalu bahagia. Perhiasan itu diterima dengan harga jauh di bawah harga beli, seperti biasa di Pegadaian. Dewi menghitung tumpukan uang kertas yang tidak terlalu tebal itu dan mendesah sedih. Ia mengharapkan lebih. Ya, setidaknya pernak-pernik itu berguna untuk sesuatu. Keesokan harinya setelah pindah, Dewi langsung mengajukan gugatan cerai dan tunjangan anak. Bima bahkan tidak mencoba untuk membujuknya. Dewi menghela napas lega, ia sudah bersiap untuk bertarung. Bima membutuhkan reputasi tanpa celah, perceraian sama sekali tidak ia butuhkan. Tetapi pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun menentangnya. Rupanya, ia sudah punya rencana baru. Pengadilan memutuskan ayah harus membayar tunjangan anak dalam persentase dari penghasilannya. Setelah menerima transfer pertama, Dewi tersenyum sinis. Itu hanya uang receh.
Bima memenuhi ancamannya. Ia berjanji akan membayar tunjangan minimal, dan ia melakukannya. Dengan koneksinya, tidak sulit baginya untuk menyembunyikan penghasilan resminya. Yah, tidak bisa dikatakan bahwa Dewi sangat terkejut. Ia sudah lama mencari pekerjaan, sadar bahwa kecil kemungkinannya untuk hanya mengurus rumah dan anak-anak seperti sebelumnya. Tidak apa-apa. Si kembar sudah hampir masuk SD. Dewi dengan sangat cepat, hanya dalam 2 minggu, membiasakan mereka untuk mandiri. Sekarang Aruna dan Banyu bisa memanaskan makanan sendiri, mencuci piring mereka sendiri, dan membersihkan rumah. Mereka tidak lagi membutuhkan pengawasan ibu sepanjang waktu. Secara paralel, Dewi mempersiapkan si kembar untuk masuk TK, membawa mereka ke dokter, mengumpulkan surat-surat yang diperlukan. Kurang dari setahun lagi masuk sekolah. Tidak apa-apa. Bagi Dewi, beberapa bulan di TK pun penting. Ia harus bekerja. Tapi, masalah pekerjaan tidak kunjung membuahkan hasil. Dewi sudah terlalu lama di rumah, dan sebelum cuti melahirkan, ia hanya sempat bekerja sebentar. Jadi, pada usianya yang kepala 3, wanita itu belum memiliki pengalaman yang dibutuhkan oleh pemberi kerja. Dewi mendatangi semua organisasi di kota yang membutuhkan penerjemah, mengirimkan CV kemana-mana, tetapi selalu mendapat penolakan. Satu-satunya hal yang berguna dari pengetahuannya adalah menerjemahkan tugas-tugas untuk mahasiswa, tetapi penghasilannya terlalu kecil dan tidak stabil. Terkadang Dewi kebanjiran pesanan, terkadang sepi. Akhirnya, wanita itu menyerah, sadar bahwa kecil kemungkinannya untuk mendapatkan pekerjaan sesuai jurusannya. Dan Dewi mulai melihat berbagai macam iklan lowongan kerja. Urusan pun langsung berjalan lebih baik. Tempat kerja pertama Dewi dalam kehidupan barunya berada di pinggiran kota. Itu adalah sebuah pasar induk besar tempat wanita itu mencoba peruntungan sebagai penjual sayur. Pekerjaan itu tampaknya sangat sederhana. Menimbang sayuran untuk pembeli, menyebutkan harga, menerima uang. Tetapi di sini ada jebakan. Pemiliknya sering memarahi Dewi karena sayuran terlalu cepat menguap. Ia membela diri, membuktikan bahwa semuanya terkendali, membuat catatan yang jelas, jumlah sayuran di awal hari, penjualan, pendapatan. Hitungan Dewi selalu cocok. Ini dagang, paham? Bentak pemilik lapak sayur yang marah pada Dewi. Di sini kurang timbang sedikit, di sana tidak diberi pas. Selipkan beberapa bawang busuk ke satu orang, tambahkan beberapa tomat penyok ke orang lain, pembeli tidak akan sadar, dan kita dapat untung. Itu tidak jujur. Dewi mencoba membantah, tetapi sia-sia. Pemiliknya hanya semakin marah dengan pernyataan seperti itu. Jujur tidak jujur, dia bicara. Ini dagang, paham? Kau mau membuatku bangkrut? Kalau bodoh begitu, kenapa masuk ke dunia dagang? Akhirnya, Dewi harus berhenti, dan sekali lagi ia menganggur. Uang sangat kurang. Untungnya, anak-anak sekarang lancar pergi ke TK, tidak ada lagi pilek dan radang tenggorokan yang tak berkesudahan. Si kembar menyukai TK baru mereka. Ngomong-ngomong, mereka masuk ke lembaga prasekolah yang sama dengan ibu mereka dulu. Dewi kembali mencari pekerjaan. Ia tidak mau lagi menjadi penjual. Wanita itu sadar itu bukan bidangnya. Ia tidak punya kelihayan atau kelicikan yang dibutuhkan oleh pemilik lapak-lapak itu. Sebaliknya, Dewi diterima sebagai petugas kebersihan di pengelola kompleks perumahan. Sekarang setiap pagi dan sore, ia harus membersihkan beberapa blok gedung. Itu adalah pekerjaan fisik yang sangat berat dan melelahkan. Baru sekarang Dewi sadar betapa banyak orang yang tidak terbiasa menjaga kebersihan di sekitar mereka. Apa saja yang ia temukan di tangga. Tetapi apa boleh buat bagi wanita malang itu? Tunjangan yang dibayarkan Bima untuk anak-anak tidak cukup untuk hidup. Tentu saja ada pilihan untuk kembali kepada suaminya, tetapi Dewi tidak mempertimbangkannya. Bukan karena ia takut akan ejekan suaminya. Tidak, hanya saja, sekarang tanpa Bima, Dewi merasa bebas. Meskipun ia lelah, meskipun ia dan anak-anaknya harus berhemat, tetapi Dewi sekarang tidak perlu melapor kepada siapapun, dan tidak berusaha sekuat tenaga untuk menyenangkan seorang pria dewasa yang cerewet. Ia tidak dihina, tidak direndahkan, tidak dibuat merasa seperti benalu yang tidak berharga dan tidak mampu melakukan apa-apa.
Dewi adalah bos bagi dirinya sendiri. Anak-anak juga mendapat manfaat dari perubahan suasana. Mereka menjadi lebih dewasa, serius, dan mandiri. Sekarang si kembar berusaha merawat ibu mereka, membuatkannya teh, menyiapkan sereal dengan susu, atau memperbaiki bantalnya. Itu sangat menyentuh. Banyu dan Aruna melihat betapa beratnya ibu mereka kasihan padanya, dan mencoba mendukungnya. Hanya perhatian pada anak-anak yang memberi Dewi kekuatan untuk terus maju. Air dingin, koridor kotor, punggung yang sakit di akhir hari. Wanita itu harus berjuang keras, tetapi ia tidak melihat jalan keluar lain. Dewi terus mencari pekerjaan sesuai jurusannya, tetapi tidak ada yang menanggapi CV-nya, terlalu sedikit pengalaman, jeda kerja yang terlalu lama. Kemudian, manajemen di kompleks perumahan berganti. Sapu baru menyapu dengan cara baru, dan kepala baru itu memecat semua petugas kebersihan. Ia memutuskan lebih murah dan lebih berkualitas menggunakan jasa perusahaan alih daya. Dan Dewi kembali kehilangan pekerjaan. Wanita itu putus asa. Tanggal 1 September semakin dekat, si kembar harus dipersiapkan untuk sekolah. Bima sepertinya telah melupakan ia dan anak-anaknya sama sekali, hanya mentransfer uang receh sebagai tunjangan dan menganggap semuanya beres. Dan untuk meminta bantuannya setelah semua yang ia katakan saat itu, Dewi tidak sanggup. Meskipun ia sadar bahwa Bima juga seorang ayah bagi si kembar seperti ia seorang ibu, dan ia memiliki kewajiban dalam mendidik anak-anak, yang belakangan ini ia hindari dengan mahir. Bantuan datang dari tempat yang tidak disangka-sangka oleh Dewi. Santi, sahabat masa kecilnya, mengetahui kondisi sulit Dewi, menawarkan pencalonannya kepada seorang kenalannya. Kenalannya itu memiliki sebuah warung serba ada, menjual bahan kimia rumah tangga, dan juga bahan makanan, serba sedikit. Dewi takut untuk kembali ke dunia perdagangan, mengingat pengalaman masa lalunya. Tetapi tidak ada waktu untuk berpikir. Ternyata semuanya jauh lebih sederhana daripada di pasar sayur, tidak perlu menipu timbangan atau hitungan. Bagi Dewi, setelah bekerja sebagai petugas kebersihan, pekerjaan sebagai penjaga warung terasa seperti surga, dan gajinya ternyata lumayan. Dewi kembali bersemangat. Sekarang ia bisa mempersiapkan putra dan putrinya untuk sekolah. Ya, Dewi harus berjuang keras, bekerja, berhemat dalam segala hal, mengurus anak-anak. Dewi menahan diri dari banyak hal, namun ia tidak pernah menyesal telah meninggalkan suaminya. Satu-satunya hal yang kadang-kadang ia sesali adalah kariernya yang hancur. Dulu Dewi memiliki awal yang begitu cemerlang. Ia bekerja di sebuah biro perjalanan besar, mendapatkan uang yang baik, dihargai dan siap dipromosikan. Tetapi ia harus melepaskan pekerjaan demi anak-anak dan suami. Dan inilah hasilnya. Apakah pantas belajar 5 tahun di universitas untuk bekerja di sebuah warung kecil? Orang tanpa pendidikan pun bisa melakukannya. Suatu malam, seorang pria tinggi dan lanjut usia masuk ke warung. Lonceng pintu berbunyi. Dewi, yang saat itu sedang melamunkan sesuatu yang penting, tanpa sengaja terkejut dan mengalihkan pandangannya ke pengunjung itu, wajah yang familiar, tatapan itu, cara berjalan itu. Dewi membeku. Ia tiba-tiba mengenali dosen universitasnya, Profesor Budi Hartono. Dialah yang pernah meramalkan masa depan yang cerah bagi mahasiswi berbakat itu. Semoga Pak Budi tidak mengenalinya. Entah kenapa, Dewi merasa malu bertemu dengan orang ini. Tidak ada yang memalukan dalam profesi penjaga warung, Dewi tahu itu. Hanya saja Pak Budi. Ia begitu percaya padanya, begitu senang dengan keberhasilannya. Sang profesor memberikan banyak nasihat penting dan bijaksana kepada salah satu mahasiswi paling menjanjikannya. Ia menanamkan sebagian jiwanya padanya, berharap suatu hari murid akan melampaui guru. Pak Budi membantunya mendapatkan pekerjaan pertamanya. Dan dia, Dewi, begitu sia-sia menyia-nyiakan kemampuan dan bakatnya. Pak Budi dengan saksama mengamati rak-rak. Ia jelas sedang mencari sesuatu. Seharusnya, Dewi bertanya apa yang bisa ia bantu. Tetapi wanita itu, bersembunyi di balik bayangan kulkas, diam saja. Sepertinya ia tidak akan mengenalinya sekarang. Dewi menjadi lebih gemuk, lebih dewasa, penampilannya sama sekali tidak seperti 10 tahun yang lalu.
Dulu Dewi masih seorang gadis kecil naif, bermata besar, penuh rasa ingin tahu. Dan apa yang telah kehidupan lakukan padanya sekarang? Akhirnya, Pak Budi menemukan apa yang ia cari. Ia mengambil sebotol minyak zaitun dari rak dan berjalan ke kasir. Dewi menegang. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga seolah-olah suaranya terdengar sampai ke jalan. Sang profesor mendekati penjaga warung dan menyerahkan barang belanjaannya. "Selamat malam," sapanya dengan sopan, bahkan tersenyum. Ah, Pak Budi tidak mengenalinya, belum. Ia memang selalu berbicara ramah dengan semua orang, cara berkomunikasi yang menyenangkan. "Selamat malam," bisik Dewi. Dan saat itu sang profesor menatap wajahnya dengan saksama. Dewi mengamati reaksinya. Pak Budi jelas mencoba mengingat dari mana ia mengenal penjaga warung ini. "Dewi," akhirnya kata pria tua itu, tidak yakin. Ia masih sangat ragu, tetapi tidak ada gunanya mengelak. Dewi mengangguk diam-diam. "Apa yang kau lakukan di sini?" Sang profesor terkejut. "Bagaimana bisa kau bekerja sebagai penjaga warung dengan kemampuanmu itu?" Dewi sendiri tidak sadar bagaimana ia menceritakan semuanya kepada Pak Budi. Mungkin beliau sedang terburu-buru, tetapi ia tidak menunjukkannya. Sang profesor dengan saksama menyimak setiap kata mantan mahasiswinya, tidak pernah memotongnya sekalipun. Dan Dewi, yang mengejutkan dirinya sendiri, ia sadar bahwa ia sudah lama ingin berbagi ceritanya dengan seseorang. Wanita itu bercerita tentang hubungannya yang sulit dengan suaminya, tentang pengkhianatannya, tentang perceraian, tentang bertahan hidup dengan 2 anak kecil, dan hatinya secara ajaib terasa lebih ringan. Dewi merasakan dukungan dan simpati tanpa kata dari Pak Budi. Itu memberinya semangat, memberinya kekuatan. "Hidup memang tidak memanjakanmu," simpul Pak Budi ketika Dewi selesai bercerita. "Tapi seharusnya tidak begini. Orang sepertimu harus bekerja sesuai profesi." "Sesuai profesi sudah tidak diterima lagi." Dewi mengangkat bahu, "Pengalaman sedikit, jeda kerja lama. Kadang-kadang aku mengerjakan terjemahan untuk mahasiswa dengan bayaran kecil, kalau ada waktu, untuk hiburan dan agar tidak kehilangan keahlian. Beginilah takdirnya." "Takdir?" Sang profesor bergumam sambil berpikir. "Mungkin takdir yang mengatur pertemuan kita hari ini? Aku kebetulan berada di daerah ini. Aku turun di halte yang salah, memutuskan untuk berjalan kaki pulang. Di jalan, aku mampir ke sini." "Ya, menarik sekali," senyum Dewi. Ia tidak lagi merasa malu di hadapan sang profesor. Beliau jelas memahami situasinya yang putus asa dan bahkan merasa kasihan pada mantan mahasiswinya. Sebaliknya, sekarang Dewi senang dengan pertemuan ini. Ia kembali berkomunikasi dengan Pak Budi yang cerdas dan beradab. Ia dengan sabar mendengarkannya dan memberinya semangat. Dan dengan penampilannya saja, Pak Budi mengingatkan Dewi pada masa-masa bahagia ketika ia adalah seorang mahasiswi berbakat dan menjanjikan dengan masa depan yang cerah. Dewi tiba-tiba teringat bahwa ia cerdas, berbakat, mampu, dan pekerja keras. Awalnya Bima, kemudian keadaan hidup yang terkait dengan perceraian, membuatnya melupakan hal itu. Dewi merasa tidak berharga, menyalahkan dirinya sendiri atas segala hal yang mungkin. Tapi ia tidak seperti itu, ia sama sekali berbeda. Sang profesor mengingatkannya akan hal itu. "Baiklah, begini," kata Pak Budi dengan tegas dan energik. "Aku tidak bisa tinggal diam melihat situasi ini. Keponakanku adalah pendiri perusahaan Nusantara Properti Internasional. Perusahaan itu bergerak di bidang jual beli properti di luar negeri. Tentu saja saya tahu perusahaan itu," senyum Dewi. "Wah, saya tidak menyangka pemiliknya adalah keponakan Anda. Saya kira itu orang asing." "Tidak, keponakanku yang mendirikannya," senyum Pak Budi sedikit bangga, "dan aku bahkan sedikit membantunya dalam beberapa hal. Tapi dia sendiri hebat, selalu seperti itu. Apakah kau mau bekerja untuk mereka?" "Anda bercanda? Saya sudah membanjiri bagian SDM mereka dengan CV, tidak ada jawaban. Saya bahkan menelepon untuk menanyakan apa masalahnya. Jawaban di telepon standar, pengalaman sedikit, jeda kerja lama. Padahal pekerjaannya sendiri membutuhkan kualifikasi tinggi, menjadi karyawan di sana. Itu impian yang mustahil. Bisa diwujudkan?" sanggah Pak Budi dengan energik.
Tentu saja, CV-mu tidak terlihat bagus. Tapi mereka, para staf SDM, mereka tidak mengenalmu sebagai pribadi, sebagai penerjemah berbakat, sebagai individu. Nanti Andi akan berterima kasih padaku karena mendapatkan karyawan sepertimu. Pak Budi meminta nomor telepon Dewi. Dengan suara bergetar karena gugup, Dewi mendiktekan angka-angkanya. Ia masih tidak percaya. Di benaknya, tidak terbayangkan bahwa hidupnya akan segera berubah begitu drastis. Hanya saja Dewi tidak bisa membayangkan bahwa semuanya akan menjadi lebih luar biasa dan menakjubkan dari yang bisa ia bayangkan. Pak Budi menepati janjinya. Keesokan harinya, Dewi ditelepon dari Nusantara Property dan diundang untuk wawancara. Dewi gugup seperti sebelum ujian terpenting dalam hidupnya. Ia takut menunjukkan sisi terburuknya, takut mengecewakan Pak Budi yang telah menjaminnya. Tetapi wawancara berjalan sukses. Dewi dengan mudah menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pewawancara yang tampak tegas itu. Wanita itu melihat dari reaksi karyawan yang mewawancarainya bahwa ia puas dan bahkan sedikit terkejut. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu dekat, katanya dengan senyum hangat kepada pelamar. Dan Dewi meninggalkan kantor dengan keyakinan penuh bahwa memang akan begitu. Itu bukan sekadar basa-basi seperti frasa umum, kami akan menghubungimu jika ada kabar, melainkan janji untuk menghubungi kandidat dalam waktu sesingkat mungkin. Begitu melihat kantor Nusantara Property, Dewi sadar bahwa ini adalah tempatnya. Ia menyukai segalanya di sini, suasananya, atmosfer kerja, bahkan calon rekan kerja yang tampak bersemangat dan terinspirasi. Pekerjaan impian. Dewi dihubungi kembali, diberitahu dokumen apa saja yang harus dibawa dan kapan harus mulai bekerja. Kebahagiaan wanita itu tidak terkira. Bagaimana jika Pak Budi tidak mengenalinya, atau sama sekali tidak masuk ke warung kecil yang kebetulan ia lewati? Sekarang ia tidak ingin memikirkannya lagi. Dewi menyukai pekerjaannya, begitu pula dengan rekan-rekannya. Sekarang wanita itu datang ke kantor dengan setelan elegan, duduk di mejanya, menyalakan komputer, dan tenggelam dalam dunianya, menerjemahkan teks-teks dokumen dan iklan yang rumit ke dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami, berkorespondensi dengan klien asing, terkadang menjawab panggilan telepon. Awalnya, rekan-rekan kerja bersikap waspada terhadap orang baru. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang bisa masuk ke Nusantara Property, di sini bekerja para profesional sejati, dan tiba-tiba, seorang wanita tanpa pengalaman, dari jalanan. Seperti yang diakui oleh salah satu karyawan senior, orang-orang khawatir bahwa mereka lagi-lagi mendapatkan orang dalam di departemen mereka, yang pekerjaannya harus ditanggung oleh semua orang. Hal seperti itu sudah terjadi beberapa kali. Tetapi Dewi dengan cepat menunjukkan bahwa ia datang ke sini memang untuk bekerja. Wanita itu bahkan sempat membantu orang lain di sekitarnya, yang membuatnya mendapatkan persetujuan dan penerimaan dari semua orang. Gaji pertamanya membuat Dewi sedikit terkejut. Tentu saja ia sadar bahwa karyawan di sana mendapatkan gaji yang baik, tetapi ia bahkan tidak mengharapkan jumlah sebesar itu. Saking senangnya, kepalanya bahkan pusing, Dewi langsung memutuskan bahwa malam itu ia akan mengadakan pesta sungguhan untuk dirinya dan anak-anaknya. Masa-masa sulit jelas telah berlalu. Kemudian ada pesta akhir tahun perusahaan, di mana Dewi akhirnya untuk pertama kalinya melihat bosnya, Andi, keponakan Pak Budi yang dibesarkan oleh sang profesor seperti anak sendiri. Saat itu Dewi baru bekerja di sana selama beberapa bulan. Selama ini, Andi berada dalam perjalanan dinas yang panjang. Dan menjelang tahun baru, ia kembali. Secara fisik, ia sama sekali tidak mirip dengan Pak Budi. Sang profesor tinggi dan kurus, berambut pirang dan bermata biru. Andi tidak tinggi tetapi berdada bidang, bermata hitam, dan berkulit sawo matang. Ia mirip orang Italia sama-sama murah senyum, energik, dan ramah. Dewi terus berpikir bagaimana cara mendekati Andi untuk berterima kasih atas pekerjaan yang diberikan. Ia sendiri yang memperhatikan karyawan baru itu dan mendekat untuk berkenalan. Dan mereka mengobrol sepanjang malam. Ternyata, mereka memiliki pandangan yang sama tentang banyak hal, menyukai film yang sama, mendengarkan musik yang sama, bahkan memimpikan hal yang serupa. Itu luar biasa. Dewi baru pertama kali berbicara dengan Andi,
Tetapi ia merasa seolah-olah sudah mengenalnya seumur hidup, dan pria itu merasakan hal yang sama. Ia sendiri yang mengatakannya. Kepala Dewi bahkan pusing karena semua yang terjadi. Entah kenapa, ia langsung percaya sepenuhnya pada Andi. Wanita itu sudah lama tidak merasa cantik, diinginkan, menarik. Dan tiba-tiba, pria ini begitu dapat diandalkan, begitu kuat, begitu berpengaruh menatapnya seolah-olah kebahagiaannya bergantung padanya. Dewi tidak berpikir bahwa dari simpati mereka yang tiba-tiba muncul akan ada sesuatu yang serius. Lagi pula, untuk apa pria seperti itu mau dengan seorang janda dengan 2 anak? Ia bisa menemukan gadis cantik yang benar-benar bebas, lebih muda, lebih cantik, tanpa masa lalu. Pasti ada ratusan yang mengelilinginya. Tetapi Andi, sejak pertemuan mereka, ia jelas tidak memperhatikan orang lain. Mereka mulai berkencan. Inisiator hubungan ini tentu saja Andi. Dewi bahagia. Ia menyukai kepercayaan diri dan kegigihannya. Pria itu dengan cepat menemukan bahasa yang sama dengan si kembar. Setiap kali, mereka dengan tulus senang bertemu dengan Andi. Dan ia berusaha untuk lebih sering mengejutkan mereka, mengajak ke taman hiburan, ke tempat-tempat rekreasi yang menakjubkan. Berbeda dengan Bima, ia selalu dengan tulus tertarik pada pendapat pasangannya. Dewi merasa benar-benar bahagia. Pak Budi senang dengan hubungan mereka. Mengatakan bahwa sekarang ia benar-benar tenang tentang keponakannya. Dan bagi Aruna dan Banyu, sang profesor tua menjadi seorang kakek baik hati, perhatian, dan bijaksana. Baru-baru ini, Andi melamar Dewi. Tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi kejutan total bagi wanita itu. Peristiwa inilah yang hari ini dirayakan oleh Dewi dan Andi di restoran. Dalam perjalanan, mereka mengantar Aruna dan Banyu ke rumah Pak Budi, yang selalu senang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anak-anak. Dan di restoran itu, ada Bima. Di sana dia, angkuh, dengan setelan mahal yang modis, berbicara dengan segelas anggur di tangannya. Di sampingnya, seorang pirang cantik muda, Alina yang sama dari foto di ponsel. Mungkin sekarang mereka tinggal bersama di apartemen mereka dulu, tetapi gadis itu sama sekali tidak terlihat bahagia. Tatapan matanya sayu, gerakannya ragu-ragu, selalu melirik pasangannya. Padahal, di foto, Alina tampak begitu berani, begitu percaya diri. Apakah Bima berhasil menekan burung ceria ini juga? Betapa berbahayanya orang ini. Dewi tidak bisa mengalihkan pandangannya dari mantan suaminya, dan akhirnya ia merasakan tatapan itu. Bima berbalik ke arahnya. Kebingungan. Di matanya yang menyipit, sekejap melintas kebingungan. Ia tidak menyangka akan melihat mantan istrinya di tempat semahal ini. Pasangan itu tidak berkomunikasi, tetapi mungkin dari beberapa kenalan bersama, Bima tahu bahwa Dewi berada dalam kesulitan keuangan. Mungkin pria itu masih menunggu Dewi akan merangkak kepadanya memohon bantuan. Yah, sekarang ia mengerti bahwa itu tidak akan terjadi. Andi mengerti apa yang sedang terjadi, beberapa kali menawarkan Dewi untuk pergi, tetapi yang mengejutkan, Dewi merasa tenang. Ia bahkan senang Bima melihatnya seperti ini. Cantik, sukses, di samping pasangan yang mencintainya. Bima akhirnya menemukan momen untuk mendekati mantan istrinya. Dewi pergi ke toilet wanita untuk merapikan riasannya. Mungkin Bima menyadarinya dan mengikutinya. "Halo, istriku," senyum pria itu sinis, menyusulnya di lobi. "Halo," Dewi tersenyum menawan. Pria ini tidak lagi memiliki kekuasaan apapun atas dirinya. Sama sekali tidak. "Wah, kau sepertinya sudah hidup enak," lanjut Bima dengan suara manis yang dibuat-buat. Betapa tidak menyenangkannya dia, licik, tidak tulus, "Aku tidak menyangka kau bisa begini. Kukira kau wanita rumahan yang pemalu, tapi ternyata bisa mendapatkan mangsa yang kaya. Hebat." Bima jelas ingin menyakiti Dewi. Ia kembali mencoba merendahkannya, menunjukkan bahwa mantan istrinya sendiri tidak ada apa-apanya. Wanita itu tersenyum menanggapi upaya menyedihkan Bima. Dia belum tahu, bahkan tidak membayangkan, bahwa dia sekarang berbeda. Trik seperti itu tidak akan mempan lagi padanya. "Aku bukan menemukan pria kaya, aku menemukan diriku sendiri." Paham bedanya? Bima berkedip kaget, tidak bisa menjawab. Dan Dewi dengan tenang melanjutkan perjalanannya.